Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua, para dulur-dulurku dan para sahabat santri setia hati, dan juga para pembudidaya lele seluruh Nusantara. Sudah menjadi topik hangat atau perbincangan-perbincangan yang sering kita bicarakan, baik itu di forum kelompok tani lele, atau di perkumpulan kecil para teman-teman pengusaha lele, petani lele, dan macam-macam lah. Bahkan ada yang ibu-ibu juga ada yang membicarakan masalah ini, ada aja. Yang paling sering dibahas adalah masalah biaya pakan di masalah budidaya ikan lele. Jadi masalah pakan itu selalu menjadi pembicaraan hangat dari dulu hingga sekarang. Yang namanya pelet itu, yang sudah kita ketahui, kita dengar-dengar, itu harganya yang selalu kita bicarakan itu pasti harga. Yang selalu kita keluhkan, kita kita bicarakan sama teman-teman, kita diskusikan bagaimana caranya biar kita miara ikan tapi tidak perlu membeli pelet, atau bahkan kita piara ikan gimana caranya agar tanpa modal, ngasih makan ikan tanpa modal. Itu mustahil ya teman-teman. Mungkin bisa aja kita ngasih makan ikan tanpa modal, kita jalan cari pemotongan ayam, mungkin ya cari pemotongan ayam, kita ambil usus-ususnya, atau kita lari ke pasar, kita ambilin sisa-sisa jeroan ikan, kepala-kepala udang, terus kita kasihkan ke lele kita. Itu mungkin bisa tanpa modal, tetapi itu tetap aja sebenarnya itu ada modalnya. Modal kita capek. Yang pertama, modal kita capek. Yang kedua, kita berebut. Biasanya itu pasti berebut, karena banyak juga yang pengen ngambil pakan gratis itu, kita berebut juga. Terus yang ketiga, karena jaraknya jauh, kadangan juga ya ada juga yang dekat tapi tetap aja memerlukan biaya bensin, atau nanti di jalan kita yang namanya di pasar ya, kita bayar parkir juga, terus kita istirahat, kita yang ngerokok juga, beli es juga, apalagi kalau ngambilnya siang-siang, tengah hari, siang bolong. Biasanya kalau di pasar itu ngambil jeroan-jeroan ikan itu biasanya emang ya siang-siang lah, habis lewat jam 12, sekitar jam 1 itu biasanya jam segitu. Tapi kalau ngambil usus-usus di pemotongan ayam itu kemungkinan sore sekitar ya jam 5 atau jam 4, ya sekitar jam segitu. Itu mungkin secara singkat, secara abstraknya terlihatnya kita itu memang piara ikan, ngasih makan tanpa modal, tapi itu sebenarnya banyak modalnya juga, seperti yang tadi saya bilang. Belum capeknya, belum kita bau-bauannya segala macam. Jadi sebenarnya itu yang bagus itu yang mana? Ada yang sering bertanya, sebenarnya yang bagus itu yang mana? Apakah kita ngambilin ikan, kepala udang, segala macam usus di pasar? Apakah kita harus seperti itu? Waduh bang, saya nggak bisa, saya kan kerja. Nah, ada lagi yang bilang, waduh saya capek, saya bolak-balik mondar-mandir, bau segala macam, waduh capek bang, saya nggak kuat. Ada lagi yang bilang begitu. Tapi giliran capek, nggak ada kerja, nggak sempat juga, suruh beli pelet, nggak mau, harga mahal, kan capek urusannya. Terus solusinya bagaimana? Oke teman-teman, sebelum saya berbicara, nge-share sedikit informasi, mari kita klik subscribe dulu dan aktifkan lonceng agar kalian selalu mendapatkan informasi terupdate tentang kita, khususnya tentang budidaya ikan lele. Oke teman-teman,
langsung saja. Kita itu dalam miara ikan itu yang selalu ada di otak kita, dalam mindset kita, dalam pemikiran kita itu adalah mahal. Kita beli pelet mahal, kita beli pelet mahal, rugi, mahal, rugi, mahal, rugi. Sebenarnya itu bagaimana sih? Kalau kita pikir secara logika, sebenarnya yang namanya pabrik, apalagi pabrik yang sudah berdiri lama, pabrik pakan pelet maksudnya, sudah berdiri tahunan, sudah beredar dari zaman dulu sampai sekarang. Masa iya gitu loh, kita pikir secara logika, tidak mungkin yang namanya pabrik itu tidak pernah melakukan uji coba. Jadi yang namanya semua produk, apalagi termasuknya pabrik pelet juga, itu pasti sudah melakukan uji coba, karena ini berkaitan dan sangat berpengaruh kepada para petani yang akan memelihara ikan lele khususnya. Jadi tidak mungkin yang namanya pabrik pelet itu tidak pernah melakukan uji coba. Jadi dulu itu pastinya nih, sebelum mereka memasarkan sampai saat ini memasarkan produk-produk pelet itu, pasti sudah melakukan berbagai macam uji coba. Nggak mungkin sekali, pasti 2-3 kali atau mungkin banyak kalinya ya, saya juga kurang tahu, tapi itu pasti sudah pernah melakukan uji coba. Bagaimana takaran makan lele itu sehari seberapa, sampai panen seberapa, terus untungnya seberapa, agar mereka si pabrik itu ngejual dengan harga sekian, kira-kira petani untung apa enggak, itu pasti sudah diperhitungkan semuanya. Dan buktinya ada juga, bahkan ya nggak cuma ada, banyak juga para petani yang untung memakai pelet, itu pasti ada. Cuma kendalanya di kita itu kadang-kadang memang mungkin ya berbeda dengan uji coba yang sudah dilakukan oleh pabrik, baik dari cara pemberian pakan, terus kedisiplinan makan, terus pH air juga berpengaruh juga, terus kesehatan ikan juga. Kalau udah ikan sakit, ikan kurang sehat, walaupun makannya lahap ya, kadang kan pencernaannya juga kurang baik walaupun makan lahap, terus bahkan bibitnya aja biasanya kurang bagus, itu banyak makan gede-gede, itu udah pasti gagal, maksudnya rugi. Karena yang namanya pelet itu memang harga tinggi, untungnya tipis, apalagi kalau udah tipis, untung tipis, terus kemudian ikan banyak mati, terus perkembangan gak bagus, banyak makan doang, jatuhnya udah pasti rugi, itu udah pasti. Nah, caranya bagaimana sih Bang agar kita itu bisa mendapatkan untung dari kita biaya beternak menggunakan pelet? Apalagi ada juga orang-orang yang bertanya seperti yang saya bilang, Bang, saya itu pekerja, Bang, saya itu kerja, nggak mungkin bisa nyariin kepala-kepala ikan, kepala udang, usus-usus itu saya nggak ada waktu, soalnya saya pekerja dan saya punya sampingan piara ikan lele. Jadi kalau saya ngasih makan begitu nggak mungkin, saya harus beli pelet, tapi pelet harganya mahal, itu bagaimana? Ada lagi juga peternak pembudidaya yang banyak kolamnya itu udah puluhan. Itu kalau kita mencari kepala udang di pasar itu nggak mungkin cukup untuk memenuhi asupan makan si lele untuk 1 hari aja, nggak mungkin. Kalau udah partai besar kita melihara ikan, 1 hari paling nggak bisa 5-15 karung per hari, itu kalau udah partai besar. Dan 5-15 karung itu kalau kita mau ngumpulin kepala udang atau usus ayam, kita mau muter sampai berapa pasar,
kan susah. Kalau ada juga yang mencoba memproduksi pelet sendiri, tapi kalau udah partai besar begitu mau seberapa banyak kita produksi, dan kita juga peralatan juga terbatas. Jadi solusinya itu bagaimana bang? Solusinya itu bagaimana? Yang pertama, solusinya adalah kita harus merubah mindset kita, pemikiran kita. Jadi yang tadinya kita berpikir pelet itu harganya tinggi, harganya mahal, rugi segala macam, kita harus rubah mindset kita. Yang pertama, sebelum kita merubah mindset kita juga harus kita menyiapkan ilmu, ilmu berbudidaya, dari mulai persiapan air, cara ngasih makan, segala macam lah, lengkap pokoknya. Saya juga udah pernah nerangin di konten sebelumnya, bisa lihat aja di deskripsi, juga ada deskripsi video ini. Terus yang setelah kita sudah tahu bagaimana caranya budidaya, terus kita yang kedua adalah merubah mindset kita. Kita ubah. Jadi kita jangan berpikir beli pelet mahal, rugi terus segala macem. Jadi begini, mindset kita yang harus dirubah agar pemikiran kita jangan selalu rugi. Itu adalah kita harus berpikir begini. Kita membeli pelet pada umumnya itu kan harga sekitar 10.000. Ya walaupun harganya macam-macam, ada yang 11.000 segala macam, bahkan ada yang cuma 9.500 per kilo. Tapi kita ambil jalan tengahnya aja 10.000. Kita beli pelet harga 10.000, dan kita nanti akan menjual kembali dengan harga 18.000. Jadi sekarang kita beli pelet dengan harga 10.000, dan nanti kita akan menjualnya lagi dengan harga 18.000. Itu maksudnya gimana kok bisa dijual lagi dengan harga 18.000? Apakah kita caloin atau kita jual ecer lagi atau bagaimana bang? Jadi 18.000 ini harga ikan konsumsi maksudnya. Harga ikan konsumsi di Jabodetabek itu pada umumnya harganya 17. Bahkan kalau pembudidaya baru atau ikan-ikan yang kurang bagus itu bahkan ada yang dibeli dengan harga 16.000. Tapi rata-rata dibeli dengan harga 17. Tapi kadang-kadang pembudidaya yang sudah pengalaman, yang sudah bisa pinter negosiasi sama pengepul, pinter berbicara market segala macam, harga itu kita bisa mendapatkan harga 18 dan 19.000. Itu kalau di Jabodetabek ya. Jadi kita tidak selamanya mendapatkan harga 17.000. Lama-lama kita bisa mendapatkan harga 18 dan 19.000. Itu real yang semua rata-rata petani di Jabodetabek alami. Dan setelah mendapatkan harga segitu, biasanya para petani itu kreatif lagi. Dia kreatif segala macem, gimana caranya? Oh, dia masukkan langsung aja kita ke pengepul atau ke pasar. Bisa dapat lagi dengan harga 20.000 sampai 21.000 biasanya. Biasanya 20.500 dan 21.000, rata-rata segitu. Nah, kembali ke laptop ya. Jadi kita itu tadi membeli pelet dengan harga 10.000. Kemudian kita nantinya akan menjual lagi dengan harga 18.000. Kita ambil jalan tengahnya aja, harga konsumsi di Jabodetabek 18.000. Oke, kita membeli pelet 10.000, lalu kita akan menjualnya lagi nanti dengan harga 18.000. Jadi yang ada dalam pikiran kita itu kita untung 8.000 per kilo. Ini untung kotor. Tapi setidaknya itu yang akan menuntun otak kita agar tidak berpikir melulu beli pelet. Kita ngasih makan pakai pelet rugi, pakai pelet mahal, rugi mahal. Caranya begitu. Ini tips dari teman saya sebenarnya, dari dari Bogor. Dia petani lele juga. Jadi tipsnya salah satunya caranya begitu. Selain yang pertama tadi kita cari tahu dulu ilmunya, baru kita merubah mindset kita. Kita
mindset kita itu kita beli pelet dengan harga 10.000 lalu kita menjualnya lagi dengan harga 18.000. Jadi kita itu ibaratnya begini, kita membeli pelet harga 10.000 lalu kita titipkan di ikan. Nih kita beli ikan yang harga 300 perak per ekor, kita titipkan, nih aku titipkan pelet di perut kalian. Terus kemudian ikannya juga kita jaga kesehatannya segala macam, kita titipkan pelet 10.000 itu, nanti di jangka waktu sekian bulan, sekian minggu, kita ambil lagi pelet kita dan kita jual dengan harga 18.000. Jadi begitu teman-teman. Oke, begitu saja saudaraku, cukup sampai di sini dulu. Apabila merasa video ini bermanfaat, klik tombol like ya teman-teman, dan juga jangan lupa yang tadi pertama itu yang belum subscribe dan aktifkan lonceng, subscribe dulu dan aktifkan lonceng agar kita mendapatkan info-info terbaru yang insya Allah bermanfaat buat teman-teman. Oke, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.